Ya, baik pemirsa, kita lanjut lagi tentang cagar budaya. Nah, eh, seperti sebelum tadi iklan saya sampaikan bahwa saya ingat saya dulu GP Sakera pernah menggagas, pernah mengplanning bahwa di daerah Besuki sana itu eh, akan dibuat museum, Bang ya, Betul, untuk betul. cagar-cagar budaya, untuk apa? Cagar budaya, Bang ya. Betul. Nah, ini menandakan bahwa begitu atensinya GP Sakera terhadap cagar budaya. Nah, eh, sesungguhnya apa sih Bang yang mendorong sehingga GP Sakera punya plan untuk museum itu, Bang? Ya karena saya melihat begini Bang Don, pemerintahan itu kurang respect Hmm, dengan cagar budaya ya. ya, Karena sangat lambat sekali. Pemerintah ini menjaga kekayaan, terutama budaya, kekayaan cagar budaya yang ada di Situbondo. Kita tahu Bang Don, bahwa Situbondo ini bukan kota biasa Bang Don. Situbondo adalah kota luar biasa. Dan itu sangat dibaca oleh Belanda pada waktu menjajah kita dulu. Kenapa batas dari perjalanan tersebut itu hingga menuju batas sampai Anyar kan? ya, Anyar Panarukan kan dia ya, Bang Don ya. Dan perlu diketahui Bang Don, ini teman-teman sejarah kita itu kalau saya pengen suatu saat ngangkat sebuah konten atau wawancara dengan para pesejarah. Jadi agar masyarakat Situbondo juga memahami gitu loh. Wow, ternyata Situbondo luar luar biasa. biasa ya, punya Gitu loh. cerita Punya sejarah juga cerita ya. perjuangan yang luar Ya. biasa, dan di Situbondo itu juga tercatat apa ya? Para pedagang-pedagang yang datang. Itu Situbondo ini apa itu namanya menjadi transit ya Bang Don ya. Kenapa ada pelabuhan Jangkar? Kenapa ada pelabuhan Panarukan? Itu termasuk Mimbo dan yang lain-lain. Itu bukan diciptakan dalam kondisi yang baru Bang Don, tapi di situ tertuang sebuah sejarah. Ya. Gitu loh. Bahkan akhirnya umur dari sebuah daerah itu akan tahu ketika di sana itu terlihat ada situs peninggalannya. Makanya saya sangat kagum dengan para pecinta sejarah yang begitu detailnya meluangkan waktu serta tenaganya, bahkan Bang Don itu sampai rela tidak tidur gitu Bang Don ya, Ya, dan ya. menempuh perjalanan yang jauh dan panjang hanya ingin mencari benang merah. Makanya ada Patukangan, ada Kampung Patukangan, itu disambung-sambungkan. Dan saya akhirnya juga sedikit tahu, oh ternyata juga dulu bagaimana Majapahit ingin menaklukkan Ya. namanya Blambangan, Situbondo itu berperan di dalamnya Bang Don gitu loh. Ya, ya, ya. Lah, itulah ketertarikan saya bahwa wah ini Situbondo tercinta saya ini bukan kota biasa. Kota Situbondo ini kota luar biasa dan banyak sejarah-sejarah yang masih belum terungkap. Kenapa tidak terungkap? Karena dukungan pemerintah sangat kecil kepada pemerhati dari teman-teman cagar budaya ini. juga tindakannya itu kurang terengginas ya Bang Don ya. Alhamdulillah Bang Don ya, alhamdulillah Bang Don. Ya. Di akhir masa jabatan Pak Dadang ini Bang Don, ketika kita itu betul-betul ingin berperan di dalam apa ini namanya Bang Don, pelestarian budaya ini, di akhir jabatan Pak Dadang itu Pak Dadang membuat sebuah terobosan di mana Situbondo akhirnya ada namanya TACB Bang Don gitu ya, pelestarinya ya Bang Don ya. Yang itu diambil oleh pemuda-pemuda, diambil dari pemuda-pemuda hebat di Situbondo yang memang cinta dengan kebudayaan di Situbondo. Nah, makanya Bang Don dari perjalanan tersebut akhirnya saya merasa bahwa di zaman atau di dalam perjalanan Bung Karno ini ada upaya untuk memutus namanya sejarah itu. Ya. Ya toh? Ya, ya, ya. Jangankan mempertahankan. Ya, ini malah membubarkan atau menghancurkan. Nah, ini cukup miris menurut saya Bang Don gitu. Dan ini Bang Don masih berada di dalam kawasan yang itu mudah terjangkau. Ya. Pertanyaan saya itu begini Bang Don, bagaimana kalau misalnya itu ada di atas gunung? Ya, yang mungkin susah dijangkau gitu Bang ya? Iya, yang mungkin tidak diketahui atau mungkin juga susah terjangkau Bang Don. Gitu loh Bang Don. Lawang di dekatnya sendiri aja begitu teganya. Ya. Persoalannya ini ada di tengah kota dan ada di mungkin tiap hari bisa terlihat kan gitu Bang ya?
Ya akhirnya saya berpikir Bung Karno ini tidak memahami makna dan arti dari sebuah sejarah. Nah, jadi mungkin berpikirnya hanya ini kalau diganti dengan bangunan yang indah ada proyek lagi. Ya. Diganti bangunan yang indah yang baru bukan mempertahankan dan memperbaiki, justru ada proyek lagi akhirnya. Betul. Kan orientasinya ke sana toh Bang Don. Tapi kalau misalnya ini, padahal begini Bang Don, kalau seorang pemimpin ini berpikir tentang jangka panjang dari kepemimpinannya dan bisa menjadikan sebuah sejarah, ini juga bisa menghasilkan atau mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitar. Keuntungannya apa Bang? Seperti yang kita lakukan, seperti yang saya sampaikan di acara ngobrol cinta. Di sana saya mengatakan bahwa wisata itu juga bisa menjadi ada wisata modern, wisata alam, wisata religius, dan juga bisa berbicara wisata budaya. Karena juga sekarang ini cukup banyak juga orang yang ingin mengetahui sesungguhnya dulu pendopo kayak apa sih? Sesungguhnya di dalam pendopo seperti apa sih? Disitulah kenapa Istana Negara sampai sekarang juga dipertahankan. Justru disitulah ada sebuah ketertarikan. Pertanyaan saya, apakah negara tidak bisa memugar Istana Negara? Bisa. Apa tidak punya kemampuan? Punyalah kemampuan. Betul. Iya toh. Betul. Nah, kalau mungkin lebih mudahnya adalah begini Bang Tor. Yogyakarta itu terkenal itu dengan sebutan candi. Toh. Padahal aslinya Candi Borobudur bukan di Yogyakarta. Tapi Candi Borobudur dijadikan ikon oleh Yogyakarta sehingga seakan-akan Candi Borobudur ada di Yogyakarta. Dan itu yang menyebabkan orang tertarik datang ke Borobudur, ke Jogja. Yang kedua adalah bagaimana keraton mempertahankan beberapa tempat yang mana tempat tersebut adalah masuk di dalam cagar budaya. Dan akhirnya banyak juga orang yang masuk, orang yang melihat income kan. Tapi income yang didapat adalah income perjuangan. Perjuangan dari seorang pemimpin bagaimana nanti tempat di sini bisa menjadi ikon dari pariwisata. Untuk itu akhirnya keraton sampai sekarang dipertahankan. Cuman resikonya Bang Don, mungkin ketika dia memimpin dia tidak dapat fee proyek. Karena mempertahankan kan. Mengemas demikian rupa kan Bang Don, gitu loh. Tapi kalau misalnya ini dipugar terus dibangun, dapat fee pada waktu itu. Betul? Itu makanya dengan adanya pembongkaran yang diduga ini adalah cagar budaya, ini akan menjadi presiden buruk untuk Situbondo ke depan. Gitu ya? Kenapa jadi presiden buruk? Yang terdekat aja dibongkar kok. Betul? Nah, presiden buruk yang kedua adalah bagaimana pemimpin kita, yaitu Bung Karno ini tidak memahami tentang arti dari sebuah budaya. Sehingga bagaimana dia akan mengenal daerahnya dan ke depan tentang budaya di Situbondo. Yang ketiga. Yang ketiga, di sini yang paling penting mungkin nanti yang masuk dalam bahasan temanya Bandon nantinya. Sesuai dengan judul kita. Di sini kita dipertontonkan bagaimana seorang kepala daerah. Saya tidak tahu ini siapa yang salah dulu ya Bang Don ya. Tapi di sini dipertontonkan bagaimana seorang kepala daerah yang ada dugaan cagar budaya yang ada di dalamnya itu tentang kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. Betul? Saya mau tanya dengan Bang Don. Ini lebih mudahnya Bang Don. Ketika anak-anak saya mau melakukan tindak pidana yang mungkin itu tidak diketahui atau tidak tidak tahu efeknya. Apa yang saya lakukan, Bang? Saya izinkan mereka? Kalau tidak tahu. Saya izinkan mereka membuat kesalahan itu? Tidak. Kan tidak saya izinkan. Betul. Betul. Kenapa? Karena saya mengetahui. Betul. Bahwa itu ada tindak pidananya. Tapi kalau saya biarkan atau saya izinkan kan tinggal dua toh Bang Don. Apa dua itu? Yang pertama saya tidak tahu bahwa itu ada pidananya. Yang kedua
saya ingin ngajarkan bahwa kalau misalnya dia itu tahu, Bang Don, berarti kan dia hanya ingin membuat sebuah kearoganan. Saya bupati, saya ketum. Ya. Kan itu toh, Bang. Ya. Dan dua-duanya adalah tipe seorang politik, tipe seorang pemimpin. Kalau misalnya itu dilakukan, itu adalah pemimpin yang tidak paham terhadap hakikat apa yang dimaksud menjadi pemimpin. Ya. Kita masukkan di dua itu aja. Kalau yang pertama dia tidak tahu, seharusnya dia itu tahu, tapi kan dia manusia. Ya. Bung Karno kan manusia, tapi Bung Karno ini kan bisa bertanya toh. Ya. Hah? Betul. Kepada tim-tim ahlinya. Apakah ini boleh dibongkar atau tidak? Ya. Tapi kalau tidak bertanya, kearoganannya keluar lagi. Justru orang tidak tahu, ini harus banyak bertanya. Jangan membuat kebijakan di mana kebijakan tersebut merugikan kita semua. Ya. Kan begitu toh, Bang? Ya, betul. Hah? Ya. Ini hak rakyat Situbondo loh, cagar budaya itu. Hak rakyat Situbondo, bukan hak rakyat dari kepala dinas, bukan hak rakyat dari kabag umum, bukan hak rakyat dari bupati juga. Ini hak rakyat Situbondo untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya sejarah Situbondo itu terangkat dan ada di dalamnya. Jadi Situbondo tidak terbangun pada masa yang sekarang, tapi Situbondo memang ada di zaman yang sebelumnya. Dan itu sekarang dimusnahkan satu persatu. Ini contohnya saja. Ya, akhirnya sekarang sudah terputus, masyarakat sudah tidak tahu kan begitu. Bagaimana sekarang masyarakat tahu bahwa di situ pernah ada? Sekarang sudah dengan keahlian dari editor kita itu ada bom gitu ya. Iya. Akhirnya fuse jadi rata dengan hilang gitu. Memang di sana sekarang sudah rata dengan. Nah, sekarang siapa yang bisa untuk mengembalikan lagi? Ya. Saya tidak yakin Bung Karno ini sehebat Loro siapa? Loro Jonggrang gitu ya. Gak mungkin, saya tidak mungkin tidak punya keyakinan Bung Karno bisa hebat terus satu malam itu bisa jadi. Yang masuk ke apa itu namanya yang sekarang dibongkar itu terus jadi. Ya. Tapi meskipun itu harus misal ini Bang Ipul ya, meskipun itu bangunan dibangun lagi, tapi kan sudah akan hilang nih. Artinya sudah pasti akan ada perubahan Bang gitu. Yang pasti begini Bang Don. Ya. Kalau kita bicara secara detail Bang Don ya tentang cagar budaya, ini tidak bisa mudah seperti itu. Ya, gitu loh. Makanya renovasi di cagar budaya sendiri itu ada aturan-aturan teknisnya. Benih koni biasa Bang Don, benih kontraktor biasa, benih bukan konsultan biasa yang bisa dia membangun namanya cagar budaya di mana itu sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Bukan ada tim khusus yang memang itu nanti tidak merubah strukturnya. Boleh sama dengan contohnya yang di Besuki. Ya. Kebetulan pada waktu itu saya dengan Kapolres itu sedang membahas di sana. Sarannya hanya satu, boleh diganti, tapi bukan dibuang, tapi ditimbun. Jadi karena banyak kayu yang bolong, itu dikasih pelapis saja. Artinya yang di dalamnya tidak boleh diganti. Ya, nah itu kan kalau bicara renov. Nah ini kalau sudah gimana dengan kalau bangunan sudah rata dengan tanah Bang kan gitu? Di dalam merenovasi saja ada aturannya. Ya. Apalagi sudah tidak ada. Terus aturan mana yang mau dipakai? Nah, ya. Gitu Bang Don, ya. Nah, ini kan bangunan itu sudah dibongkar rata dengan tanah. Nah, tentu kita tadi bicara masalah aturan, jangankan rata dengan tanah, kita merenov saja itu ada aturan yang harus dipakai, kan begitu Bang? Betul. Ya. Nah, maka pertanyaan saya, ketika bangunan yang dibongkar ini yang diduga adalah cagar budaya, nah, lalu apakah ini akan ada unsur pidananya? Nah, ya, begini Bang Don. Ya kan? Nah, untuk betul. untuk itu ya sebelum Bang Ipul menjawab, ya, maka kita ini sudah mau masuk ke unsur pidana ya? Maka kita simak yang lewat satu ini. Jangan
Jangan lupa subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube Bang Ipul, dan follow Instagram resmi Bisyaiful 611 serta ikuti halaman Facebook resmi Bang Ipul. Baik pemirsa, masih bersama saya Bang Don di channel GP Sakera Situbondo. Nah, masih bicara tentang pembongkaran ya bangunan yang diduga cagar budaya. Nah, tadi sempat terputus bahwa ketika sudah bangunan itu dibongkar, nah maka adakah unsur pidananya di situ, Bang? Karena renov saja itu ada aturannya gitu. Nah, ini dibongkar, ada enggak unsur pidananya, Bang? Jadi begini Bang Don, ketika aturan itu dibuat, Ya. undang-undang itu dibuat, itu ada unsur, ada dua unsur yang harus ada. Yang pertama aturannya, yang kedua sanksinya. Itu melekat Bang Don. Ya. Ya, ada aturannya, ada sanksinya. Meskipun kadang-kadang aturan ini terpisah. Ya, artinya tidak dalam satu lembar negara. Ya. Nah, biasanya ini nanti ada di juknisnya. Nah, sanksi ada dua Bang Don. Ya. Ada sanksi yang dimaksud di dalam sebuah pelanggaran, ya Bang Don ya. Ini tidak masuk di sanksi pidananya, tapi biasanya sanksi-sanksi misalnya dicopotnya administrasinya, diganti atau dicabut perizinannya dan yang lain-lain. Yang kedua adalah sanksi pidana. Sanksi pidana. Sanksi pidana Bang Don. Gitu loh. Ya. Maka sangat jelas, jangankan membongkar Bang Don, ya toh. Ketika tempat tersebut atau bangunan tersebut itu sudah, ya saya tegaskan bahwa bangunan tersebut itu sudah menjadi dan ditetapkan menjadi cagar budaya, maka itu ada sanksi barang siapa yang merusak. Oh ya. Barang siapa yang merusak. Bahasa merusak ini banyak. Ya. Dari rusakan kecil sampai merusak yang besar. Atau pemohon. Mungkin Bang Don memiliki pasal tentang ancamannya coba. Ya. Ini masih saya akan coba bacakan beberapa pasal di mana masih di Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 ya, tentang pidananya. Ini tertera di pasal kayaknya tadi tersimpan di WA Bang. Ya. Di bab 11 Bang ya, di bab 11 ketentuan pidananya ya. Di WA. Jadi kayaknya sudah dipersiapkan. Nah, di pasal 102 atau saya bacakan pasal per pasal aja dulu ya. Di pasal 101 ya. Ini biar masyarakat juga Situbondo paham bahwa ada ketentuan pidana ya. Di pasal 101, setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 5 tahun ya. Itu memindahkan saja ya? Ya. Atau denda paling sedikit 400 juta rupiah. Dan paling banyak 1,5 M ya. 1 M 500 juta rupiah. Itu memindahkan Bang Don. Ya, betul Bang. Lanjut. Nah, kemudian ada juga di pasal 102, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan bagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Lanjut saya bacakan pasal 103, setiap orang yang tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah melakukan pencarian cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan, paling lama 10 tahun, dan atau denda paling sedikit 150 juta rupiah. Oh, dendanya besar-besar nih Bang ya, terkait dengan cagar budaya ini. Nah, di pasal 104
setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Di pasal 105, setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan atau denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar. Ini di pasal 105 sudah bicara yang Tentang pengerusakan, setiap orang yang dengan sengaja merusak, Bang. Pengerusakan. Lanjut, ada lagi? Ada di di pasal, saya lengkap saja, di pasal 114 jika pejabat karena melakukan perbuatan nanti. Oh gitu ya. Berarti ada beberapa pasal yang sangat berlapis gitu ya Bang. Ya, betul Bang. Artinya siapapun yang terlibat dalam sebuah pengerusakan cagar budaya itu ancamannya itu tidak mudah. Ya Bang, tidak ringan ya Bang. Tidak main-main Bang, 5 miliar Bang. Karena ini adalah ancaman pidana khusus Bang Don. Ya. Di mana di pidana khusus itu kalau kita bicara tentang pidana umum, kita bedakan dulu ya Bang. Ya. Kalau kita bicara tentang pidana umum itu adalah sanksinya itu menggunakan sanksi maksimal. Ya. Jadi misalnya diancam hukuman maksimal 5 tahun. Artinya apa? Artinya adalah ancaman tersebut itu bisa sampai pada batasan dia tidak dihukum bebas atau MP lah masa percobaan. Itu loh Bang Don. Ya. Kalau di pidana umum gitu loh. Paham maksud saya Bang? Iya. Itu kalau di pidana umumnya. Tapi kalau di pidana khusus perbedaannya adalah di sini ada rate. Nah, di mana ada ancaman minimal. Ancaman minimal ya. Nah, di ancaman minimal gitu loh Bang Don. Iya. Ketika kita bicara di ancaman minimal, maka orang ini tidak akan pernah ada namanya vonis bebas. Oh, itu perbedaannya Bang ya. Itu perbedaannya. Ya. Ya. Kalau dia terbukti loh ya Bang Don ya. Atau vonis yang dia tidak harus ada di penjara. Gitu loh. Maksudnya tidak harus di penjara? Ya kalau pidana umum kan bisa aja MP. Tadi kan saya bilang ada Ya. MP, ada masa percobaan, dia divonis 1 tahun masa percobaan, dia tidak harus di penjara. Selama kurun waktu tertentu dia tidak boleh melakukan sebuah kejahatan, tapi dia tidak di penjara, itu MP namanya. Ya. Tapi kalau di pidana khusus itu ada batas minimal. Ada hukuman minimal ya. 1 tahun. Artinya apa? Hakim tidak boleh memutuskan di bawah minimal itu. Oh, aturannya tidak boleh Bang ya? Tidak boleh kan ada batas minimal. Ya, kalau minimal. dia terbukti bersalah, maka ancaman hukumannya itu adalah minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun. Jadi dia tidak boleh memvonis di bawah 1 tahun, dan juga tidak boleh memvonis di atas 15 tahun. Jadi ada di rentan vonis yang di sini. Demikian pula ancaman dari dendanya. Nah, denda ini Bang Don, ini bukan subsidiar. Oh, bukan Bang ya? Ya, agar ini masyarakat juga paham dan sekaligus berhati-hati ketika menghadapi namanya cagar budaya. Tujuannya itu di sana. Gitu loh Bang Don ya. Agar ini perlu saya edukasi juga. Jadi ada rentan yang itu tidak bisa ditoleransi. Hakim tidak boleh, karena kalau ancaman hanya di maksimal dan denda maksimal, maka itu ada nanti di batasan minimal. Lah di minimalnya ini yang seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, yaitu tidak sampai dihukum badan. Dan seperti yang saya tadi katakan, denda itu bukan subsidiar, bukan pengganti dari masa hukuman. Kalau subsidiar misalnya, subsidiar denda 200 juta atau 2 bulan kurungan. Itu digantikan. Oh, diganti masa kurungan ya? Digantikan. Kalau dia tidak bayar denda tersebut, maka itu akan disubsidiar, diganti dengan masa
kurungan. Ya. Tapi kalau denda itu dua-duanya, selain kurungan badan, dia juga harus membayar namanya denda. Nah, apabila seseorang tidak mampu membayar denda ini, maka negara bisa mengambil kekayaan dari dia. Kalau dia punya rumah, ya dilelang sampai bisa memenuhi dari. Ya. Oke, misal rumahnya tidak mencukupi denda, Bang, maka dia akan dicari terus semuanya. Asetnya ya. Asetnya, akhirnya dia keluar ya bisa-bisa miskin dia nanti kan gitu tuh ya. Nah, ya, jadi disitulah perbedaan antara ancaman pidana umum dengan pidana khusus, Bang Don. Jadi seperti itu, Bang Don. Ya. Artinya apa? Tentang cagar budaya ini adalah sesuatu atau adalah tindakan yang tidak bisa kita remehkan. Gitu loh, Bang Don. Ancamannya. Lah, di sini kembali lagi saya tegaskan bahwa ini kalau sudah ditetapkan menjadi cagar budaya. Nah, saya mau bicara dulu cagar budaya. Tapi Bang Don, itu pasal-pasal yang Bang Don ungkap, pasal-pasal yang Bang Don katakan itu berlaku hanya untuk masyarakat biasa. Apa maksud saya? Jika pengerusakan dilakukan oleh masyarakat biasa, ya Bang Don ya, ancaman yang Bang Don tadi katakan itu ancamannya. Tapi ada perbedaan jika itu dilakukan oleh pejabat, Bang Don, itu ancamannya berbeda di dalam pasal di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tersebut. Nah, coba Bang Don cari pasal yang tentang kalau itu pejabat, Bang Don. Apakah ada pembeda seperti yang saya katakan ataukah tidak ada gitu, Bang Don? Nah, ini saya dapat, Bang. Jadi di pasal 114 bunyinya adalah jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan pelestarian cagar budaya, pidananya ditambah 1/3. Nah ini di pasal 114, Bang. Gimana? Pidananya dapat ditambah 1/3. Berarti ada perbedaan ternyata ya. Pasal tersebut, Bang Don, itu sama dengan pasal pemalsuan antara surat biasa dan surat akta otentik. Nah, jadi akta biasa dan akta otentik. Kalau akta otentik ditambah 1/3. Artinya apa? Artinya jika perusakan tersebut dilakukan oleh pejabat, maka ancamannya ditambahin 1/3 dari ancaman yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Baik itu yang memindahkan, baik itu yang merusak, baik itu yang memerintahkan, itu ditambahin semua. Ancaman pidananya. Nah, begitu, Bang Don. Ini saya bicara masih secara umum ya, saya belum bicara tentang gedung yang diduga itu. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya. Nah lalu dari pasal-pasal tadi yang disebutkan, apa lalu keterkaitan dengan pembongkaran gedung yang diduga cagar budaya ini, Bang, yang berlokasi di Pendopo Kabupaten kita? Jadi begini, Bang Don. Begitu telitinya negara, begitu berharganya namanya cagar budaya, ya Bang Don ya. Ketika kita ini menduga saja, ini undang-undang khusus ini memang luar biasa cagar budaya ini diatur sedemikian rupa, Bang Don. Ini memang undang-undang khusus, Bang Don, gitu loh. Iya toh. Ini memang undang-undang khusus di mana di sini ditegaskan bahwa kalau yang lain kan begini, kalau tidak dilakukan maka itu tidak akan terkenakan sanksi. Iya toh? Nah, terus kalau ini masih belum nyata,
itu tidak dikenakan sanksi. Tapi kalau cagar budaya itu berbeda. Diduga saja cagar budaya itu, diduga itu sudah masuk atau diperlakukan. Sesungguhnya pertanyaannya begini. Iya. Bandon itu ketahuan apakah yang dirusak, apakah sekarang yang diratakan dengan tanah itu adalah cagar budaya? Seharusnya ke sana dulu. Masa kita tahu sih itu cagar budaya atau tidak? Masyarakat Situbondo kan tidak paham, Bang Don, termasuk Bang Don. Iya. Kan itu dulu dipertanyakan. Iya, betul banget. Ya, selain pertanyaan itu ya, lalu pertanyaan kedua, nah, kalau misalkan ternyata bangunan itu bukan tidak ditetapkan sebagai cagar budaya, nah ada enggak sanksinya? Kan pertanyaan selanjutnya itu, Bang. Kalau sudah tidak ditetapkan menjadi cagar budaya, ya nggak ada. Nggak ada, Bang, ya. Nah, tapi kalau masih diduga, artinya begini, Bang Don. Kita langsung masuk fokus ke sana dulu. Iya. Jadi kita sudah cukup banyak bicara tentang secara umum. Makanya tadi saya kan bilang ini saya masih bicara. Kita fokus terhadap apa yang terjadi dan apa yang dibongkar itu. Artinya masuk kepada objeknya langsung aja, Bang. Pertanyaannya, Bang Don larinya ke sana. Soalnya bisa-bisa 3 hari 3 malam ini saya bicara gitu loh, Bang Don. Iya. Nah, paham, Bang Don? Iya, Bang. Gitu loh. Nah, objek yang saat ini beberapa minggu ini juga ramai, Bang. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pembongkaran bangunan ya, yang ini di mana berlokasi di pendopo kabupaten kita. Nah, ini tadi juga Bang kita sudah membahasnya bahwa pembongkaran itu sekarang sudah rata dengan tanah, Bang. Bangunan tersebut sudah rata dengan tanah. Ya, bangunan maaf ya. Pembongkarannya yang ya, maaf. Bangunan tersebut sekarang sudah rata dengan tanah gitu. Nah, terus ya bagaimana Bang Ipul sendiri? Pertanyaannya ini adalah ya Bang Don ya. Saya juga agak bingung ini pertanyaannya Bang Don. Bang Don ini mempertanyakan apakah bangunan yang sudah rata dengan tanah itu adalah cagar budaya? Kan gitu toh pertanyaannya. Iya, itu pertanyaan saya. Nah, gitu loh. Mungkin agar saya bisa memahami sedikit saya kumpulkan. Iya, betul. Dari sumber yang saya dapat bahwa bangunan tersebut belum ditetapkan menjadi cagar budaya. Belum ditetapkan menjadi cagar budaya. Gitu loh, Bang. Iya. Nah, artinya nggak ada sanksinya dong, Bang, kalau belum ditetapkan. Ya, jadi artinya ketika bangunan tersebut belum ditetapkan cagar budaya, maka undang-undang itu tidak bisa menyentuh terhadap orang yang melakukan pengerusakan. Ya. Itu dulu ya. Biar ini memahami dulu. Tidak bisa, Bang Don. Kecuali bangunan tersebut diduga itu adalah bagian dari cagar budaya. Ya. Bangunan tersebut diduga itu adalah cagar budaya. Itu masuk di Undang-Undang Nomor 11 tersebut. Ketika bangunan atau situs atau benda yang diduga itu cagar budaya itu harus diperlakukan sama dengan cagar budaya. Artinya berarti di situ sudah ada pidananya. Berarti di situ sudah ada pidananya dan mengikuti namanya diperlakukan sama oleh cagar budaya seperti cagar budaya, maka Bang Don, situs tempat tersebut itu harus diperlakukan seperti cagar budaya. Artinya tidak boleh diapakan? Ya, tidak boleh dibongkar. Tidak boleh dipindahkan. Tidak boleh dirusak. Ya. Kalau ternyata itu dirusak, Bang Don, gitu loh. Itu berarti sanksi pidana akan mengiringi atau akan melekat. di dalamnya, gitu loh. Ya, Bang Don. Nah,
Sekarang saya mau tanya dengan Bang Don ini, hanya Bang Don ini malam ini tidak konsen ini, gitu loh. Ya. Siapa yang menduga? Bisa nggak Bang Don tiba-tiba ada bangunan di belakang terus Bang, oh ini saya duga cagar budaya, terus tiba-tiba diperlakukan seperti cagar budaya, bisa nggak? Diduga ya. Bang Don yang ngomong atau siapapun Osi yang ngomong, oh itu cagar budaya, bisa nggak? Itu terus kita masukkan di dalam pasal perlindungan cagar budaya. Bisa Bang. Bisa ya? Bisa. Bang Don siapa? Kalau Sosi siapa? iya paham. Artinya siapa yang boleh menduga gitu Bang? Nah, kan itu kan pertanyaan saya kan. Kalau begitu ya. Makanya saya arahkan dulu gitu. Iya. Ya. Jadi Oke, stop dulu Bang. Nah, sebelum menjawab siapa yang boleh menduga, yuk kita simak yang lewat ini.